kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID, itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Corona itu adalah suatu virus yang menyebar ke seluruh dunia yang dinamakan pandemi. Nah, saat ini Corona itu memakai nama COVID-19. Walaupun Corona sebenarnya itu virus yang sudah lama, hanya yang terkena saat ini adalah COVID-19. Kegiatan saya selama liburan pandemi ini di rumah itu ya membantu orang tua sama belajar di rumah. Belajar online, olahraga di rumah, menghabiskan waktu dengan keluarga, mengasah hobi. Kegiatan saat ini itu kita harus menyiapkan materi-materi, kemudian bagaimana mengajak anak untuk belajar. Dan untuk saat ini SMA Negeri 1 Karanggede itu adalah memakai kelas yang dinamakan Classroom atau pemakai Google Classroom. Nah, di mana di sini semua guru memakai semuanya, dan alhamdulillah anak juga bisa mengikuti memakai Google Classroom. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain kita harus membuat video, mempersiapkan materi, entah itu PowerPoint ataupun tulisan-tulisan yang kita buat sendiri ataupun menyalin dari sumber-sumber lain. Kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. Materi yang disampaikan hanya berupa dokumen, foto, sehingga siswa sulit untuk memahaminya. Kendala saya dalam pembelajaran online yaitu kendala dalam sinyal, terus kuota, dan fasilitas yang lainnya seperti laptop ataupun komputer. Dalam sistem pembelajaran online-nya itu tuh terkadang gurunya mengasih tugas itu kadang secara bersamaan, dan itu deadline-nya juga kadang sangat mepet sama yang kita harapkan gitu. Tidak bisa memahami materi dengan cepat, tidak ada praktikum itu, sama tidak bisa bertemu teman-teman. Menurut saya pembelajaran online tidak efektif karena pembelajaran online itu secara tidak langsung kita jika mengerjakan tugas kita pasti mengambil langsung lewat website, tidak lewat apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru secara langsung. Kalau saya lebih cenderung pada pendapat Profesor Dr. Muhammad Yunus dalam Tarbiyah wa Ta'lim yang mengatakan bahwa pendidikan itu mempunyai 3 komponen besar. Yang pertama disebut dengan isolul ma'lumat atau mentransfer pengetahuan. Yang kedua adalah inma'ul jism atau menjaga kesehatan fisik. Dan yang ketiga adalah tahdzibul akhlak, yaitu pendidikan yang mengarahkan terhadap pembentukan akhlak mulia. Ada 3 komponen besar ini. Nah, 3 komponen besar ini harus dikawal oleh seorang guru terhadap anaknya, siswanya. Jadi anak itu harus dipinterkan, harus disehatkan, dan harus diperbaiki moralitasnya. Nah, ketiga komponen ini memerlukan pendekatan yang intens. Kalau menurut Aristoteles, manusia itu kan homo mesis. Jadi makhluk imitatif, makhluk yang sangat mudah meniru. Nah, meniru yang paling efektif adalah berinteraksi langsung. Jadi anak berinteraksi langsung dengan gurunya, sehingga anak itu mampu untuk melihat gelagat guru, bagaimana cara bicara, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara menangani sebuah masalah, bagaimana menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana interaksi guru dengan muridnya, guru dengan guru yang lain, bagaimana dia menyikapi terhadap keberadaan di sekolahnya. Nah, ketika tidak ada interaksi yang intens antara guru dan murid karena ada jarak, dengan adanya pandemi ini, maka banyak
peluang-peluang meniru siswa yang tidak bisa dilakukan karena tidak ada interaksi. Yang kemarin harusnya MOPD kita bisa mengenalkan anak, ini loh sekolahan kita, ini loh guru kita. Ternyata kita hanya bisa mengenalkan lewat gambar-gambar atau video-video. Untuk suara bisa, tetapi anak itu belum bisa mengenalkan dirinya. Ketika tidak ada interaksi langsung antara penyampai dan penerima, komunikator dan komunikan. Nah, kalau saya bahasakan, guru itu komunikator, murid itu komunikan. Ketika tidak ada interaksi langsung antara komunikator dengan komunikan, saya yakin juga ada ketersekatan informasi. Jadi tidak akan efektif mungkin. Kenapa? Karena yang disampaikan dalam matsama, masa ta'aruf siswa atau masa pengenalan siswa terhadap kondisi madrasah, yang diperkenalkan bukan hanya kurikulum, bukan hanya personil guru, tetapi menurut saya yang terpenting adalah bagaimana ada keterikatan emosional antara pengelola madrasah dari top leader sampai komponen yang paling bawah, supir, penjaga sekolah, tukang kebun, dan lain-lain. Ada keterikatan batin mereka dengan para siswa. Ketika tidak bertemu, bagaimana cara untuk mengikat batin mereka? Saya merindukan suasana saat di kelas seperti keramaian dan saat kegiatan belajar mengajar dari guru yang sering bercanda atau yang sangat serius. Intinya saya merindukan semua kegiatan yang ada di sekolahan. Saya berharap sekolah segera dibuka agar kami bisa belajar bersama lagi. Bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka meskipun harus bergilir. Ada sebuah kaidah darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Menghadang terjadinya hal yang membahayakan itu lebih diutamakan daripada menggapai kebaikan. Mudarat atau bahaya di sini adalah ketika seorang anak terkena corona, sakit atau bahkan mati. Hal baik dalam pembelajaran di sini masa pandemi corona adalah anak pinter, cerdas, dewasa. Kalau kita mengenai pada teori ini sebagai orang tua, ya benar, dia lebih mengutamakan keselamatan anaknya daripada kebaikan yang akan dicapai berupa keberhasilan, kedewasaan, dan kepintaran. Nah, bagi seorang siswa, kenapa siswa itu lebih banyak mayoritas senang kembali untuk diadakan tatap muka di sekolah? Seorang anak, apalagi yang tingkatan SMP atau SMA, itu eksplorasinya itu sedang memuncak, sehingga dia perlu wahana mengeksplorasi diri. Nah, wahana mengeksplorasi diri itu perlu pertemuan dengan banyak sekali komponen-komponen. Kalau di sini teman-teman atau tempat yang berbeda-beda. Sehingga ketika anak itu dikekang, anak-anak muda itu dikekang dalam sebuah ruangan tertentu, hanya bergaul dengan orang-orang tertentu, maka dia akan berontak. Kita menunggu dari pemerintah, sehingga kita nurut aja tentang dari pemerintah. Seandainya pribadi saya, pribadi ini bukan sebagai di sekolah negeri itu keinginan untuk masuk anak-anak itu besar. Hanya kita harus menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, untuk itu pada prinsipnya saya pengen segera masuk, sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai contoh itu memakai masker, cuci tangan, kemudian tidak keluar rumah, ya kita taati agar anak-anak cepat masuk ke sekolah. Hanya kita mengingat di Kabupaten Boyolali itu masih zona merah, ya kita harus menunggu zona hijau dan nanti juga harus mengikuti aturan-aturan dari pemerintah.
Harapan saya untuk di dalam pandemi ini dalam bidang pendidikan ya dalam pembelajaran online bisa ditata ulang kembali dan memberikan tugas sewajarnya, tidak berlebihan, dan deadline-nya tolong jangan dimepetkan. Saya harap pemerintah memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi siswa-siswi Indonesia. Kami juga memerlukan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi baik fasilitasi terhadap sekolah atau madrasah, memfasilitasi guru, memfasilitasi siswa untuk bisa mengakses pendidikan semaksimal mungkin. Beberapa hal yang sudah dilakukan umpamanya seperti internet gratis. Tapi menurut saya yang lebih mudah diakses oleh masyarakat sebetulnya adalah televisi. Seandainya pemerintah itu mewajibkan seluruh stasiun TV pada jam-jam tertentu untuk menayangkan pendidikan, itu luar biasa murah dan luar biasa mudah. Tidak semahal ketika harus membelikan siswa kuota, memberikan guru kuota. Cukup tanda tangan dari pemerintah, dari Menteri Pendidikan dan Menteri Menkominfo umpamanya, untuk mewajibkan seluruh stasiun TV, stasiun di Indonesia baik yang nasional maupun daerah untuk memberikan waktu agar mereka bisa berkiprah dalam pemberdayaan pendidikan ini. Kalau katanya televisi itu adalah untuk mendidik masyarakat, kalau saya lihat tayangan televisi mana yang mendidik masyarakat? Agar anak walaupun tidak ke sekolah tetap belajar, tetapi tetap menyenangkan dan merasa tetap masih sebagai anak sekolah. Sebab kadang anak itu walaupun belajar gampang lah, ternyata dia tidak merasa sebagai anak sekolah.